Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ari Trianto Wibowo dalam mata pelajaran musik teknologi. Yang kali ini kita akan membahas cara mengerjakan tugas 4.3 yang temanya adalah memilih dan menyalin atau select dan copy paste ya. Intinya itulah ya. Tapi nanti mungkin bukan hanya select dan copy paste saja yang akan kita praktekkan, karena kita harus fokus on start dan lain sebagainya, itu kita juga harus menggunakan itu juga ya. Oke. Anda buka file soalnya dulu yang pertama ya, file soalnya dalam bentuk Microsoft Word. Jika di komputer Anda tidak ada Microsoft Word-nya, bisa dibuka dengan Google Docs ya. Nah, nanti tampilannya mungkin seperti ini. Kita seperti biasa akan bekerja dengan dua layar, jadi agar kita bisa melihat soalnya, dan juga kita bisa bekerja di Sibelius ya. Kita restore down dulu, ini kita perkecil ukurannya, dan kita atur supaya kira-kira lebarnya itu cukup setengah kurang dari setengah ini ya. Kita tempatkan kursornya di sini. Kalau kelihatan tanda panah kanan kiri ini kita bisa geser-geser ya. Lalu kalau posisinya masih di kanan gini ya, kita geser ke kiri ya. Caranya ini diklik pada bagian judulnya ini, judul file ini. Kita klik kiri, tahan, terus kita bawa ke kiri gitu. Kemudian kita buka Sibelius ya, file Sibelius latihan 1 KD 4.3. Kalau di sini namanya latihan 1 KD 4.3 contoh ya, karena ini untuk contoh, tapi nanti Anda akan membuka yang latihan 1 KD 4.3 ya. Ini mungkin defaultnya seperti ini, sama kita restore down, kemudian kita atur kalau lebarnya masih segini misalnya. Nah, kita atur supaya lebarnya itu kira-kira separuh layar gini. Kemudian kita bawa ke kanan ya. Kita klik kiri pada judulnya ini, kita bawa ke kanan gitu. Dan jangan lupa kalau seperti ini tanda silangnya ini masih nampak ya, kalau bisa. Ya, segini aja cukup ya. Ini kita atur. Oke, setelah itu kita lihat pada soalnya. Pilihlah nada-nada pada birama 10 ya, soal pertama. Pilihlah nada-nada pada birama 10 staff jazz gitar, ketukan kedua upbeat. Lalu berilah tanda legato. Lakukan hal yang sama pada staff piano dan bass gitar. Oke. Ini karena masih dalam bentuk paper view, kita buat panorama dulu ya. Ya, kita klik pada Sibelius, kemudian Shift P panorama. Nah, supaya tampilannya memanjang. Kemudian kita cari pada staff jazz gitar ya. Kita pilih staff jazz gitar, kita klik di sini. Nah, karena ini berurutan jazz gitar, kemudian piano dan bass gitar, kita langsung saja ke bass gitar gini, terus kemudian shift klik ya. Kemudian kita fokus on staff pada jazz gitar, piano dan bass gitar, Ctrl Alt F ya. Kemudian kita escape. Nah, kita cari birama 10 ya, geser. Kalau untuk geser itu bisa shift scroll ya. Nah, shift scroll ini geser ya. Shift scroll ke bawah kalau nggak salah itu geser ke kanan ya. Nah, kalau sebaliknya shift scroll ke atas ya. Mungkin kalau di komputer mungkin agak beda. Oke, kita sudah ketemu birama 10 di sini ya. Ini intinya kita memilih pada
ketukan kedua. Ini kan ketukan pertama ini ya. Ini upbeat, kemudian ini ketukan kedua, kemudian upbeat. Nah, berarti yang ini kan. Berarti kita pilih di sini nih. Ya. Kita klik nada yang paling atas ini. Kemudian kita shift, karena kita hanya memilih ini ya. Kita hanya memilih not yang atas ini, yang A sampai yang nada apa ini, B ya. Berarti kita bawa kursornya, setelah kita pilih nada as ini, kita bawa kursornya ke bawah sampai nada B, kemudian shift klik di situ. Nah, ini kita memilih not ini saja ya, barisan not ini saja. Kemudian apa perintahnya? Berilah tanda legato. Berarti kita klik legato pada keypad. Nah, setelah itu escape. Nah, ternyata lakukan hal yang sama pada staf piano dan bass gitar. Nah, kita sebenarnya juga bisa memilih langsung kalau itu pada waktu yang sama ya, maksudnya di ketukan yang sama. Ini kan ketukannya sama dari sini sampai sini ya. Ini kita bisa pilih dari not as pada piano ini, kita klik ya. Kemudian kita shift panah ke bawah. Nah, ini terpilih piano kan. Kita shift panah ke bawah lagi. Nah, terpilih semua dari piano sampai bass gitar ya. Lakukan hal yang sama, berarti kita kasih legato. Nah, gini, kemudian escape. Ya, seperti apa tuh bunyinya? Ini. Ya. Kalau belum di legato nanti tadang gitu ya. Tapi kalau udah di legato kan gini. Ya. Oke, itu soal pertama. Kemudian soal berikutnya, hapus birama 34 sampai 37. Ya, kita kembalikan lagi fokus on shaft-nya, Ctrl Alt F. Kita cari birama 37, itu ternyata di akhir ya. Nah, ini 34 sampai 37. Nah, untuk menghapus birama kita menggunakan pilihan system selection ya, system pass selection. Kalau yang biru ini staff selection ya. Tapi kalau yang system selection itu warnanya ungu. Caranya itu kita tinggal pakai tambahkan tombol kontrol saja ya. Jadi misalnya dari birama 34 sampai birama 37 ya. Perintahnya kan itu. Nomor 2 itu. Berarti kita kontrol klik di birama 34. Nah, ini akan terpilih semua karena ini system selection ya. Kemudian kita geser ke kanan, berarti shift scroll ya sampai ke kanan ini. Kemudian Ctrl Shift klik kiri. Nah, ini ya. Sehingga kita akan menjumpai 34 sampai 37 itu terpilih semua dan warnanya ungu. Ini berarti sistem selection yang kita bisa lakukan menghapus birama ya. Kita delete ya, kita pencet del ya. Atau backspace juga boleh. Ya, kita pencet del saja. Nah, gini. Ya. Sudah. Kemudian nomor 3, transpose birama 26 sampai 33. 26 sampai 33 ini ya. Ditranspose itu artinya dipindah nada dasarnya. Ya. Dari yang tadinya C, ini kan in C ya. Kemudian disuruh ke tangga nada D mayor ya. Disuruh ke tangga nada D mayor. Ini juga sama, kita memakai sistem selection kalau untuk mentranspose semuanya ya. Kita kontrol klik pada birama 26 ya, lalu sampai birama 33, berarti kita bawa ke birama 33, shift scroll sampai birama 33. Nah, kemudian kita kontrol shift klik pada birama 33. Nah, kalau seperti ini sudah siap untuk kita transpose.
Nah, cara untuk mentranspos itu sebenarnya ada beberapa. Kalau cara yang lupa ya, cara lupa itu ke node input ini, menu node input, kemudian di node input itu kan ada ini ya, di bagian yang sebelah sini ini ada transpose ya. Kalau Anda sorot itu kan shift T. Kalau Anda pencet ini juga sebenarnya bisa ya. Anda pencet ini dengan Anda pakai shortcut itu bisa ya. Jadi kalau Anda lupa shortcutnya ya pakai node input kemudian transpose ya. Tapi kalau Anda ingat shortcutnya ya langsung shift T saja. Ini shift T. Nah, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Transpose by key, closest itu artinya yang paling dekat. Ini kita transpose ke tangga nada D ya. Berarti kita klik pada huruf C ini yang tanda panahnya ini ya, kita pilih D mayor. Kemudian pada option pilihan transpose key signatures ya, kita centang ya. Ini kalau belum tercentang ya kita centang. Nah, nanti ada pilihan lagi, kalau ini tercentang ada pilihan change key at start. Transpose key signatures itu artinya kita ngasih memberi key signature ya atau tanda mula. Nah, change key at start itu pada permulaannya itu ada perubahan tanda mula. Kita klik saja. Ya, kita centang saja. Kalau allow change of key to persist itu artinya perubahan itu terus sampai ke kanan itu. Ya, itu tidak usah ya. Use double subs and flats ini kita centang saja karena kalau misalnya sudah 6 crash, 7 crash itu kan ada double sub ya. Oke, setelah itu kita oke. Nah, udah ya, kayak gini. Hasilnya seperti ini. Jadi kalau kita setel dari 25, kita play. Nah, gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Terus soal berikutnya, soal nomor 4 ya. Copy paste staff drum birama 11 ke birama 12, 13, 14, 15, 16. Nah, kelihatannya ini perintahnya panjang tapi sebenarnya gampang ini. Kita cari saja drum. Nah, drum mana? Oh, ini ya, drum paling bawah ini. Kemudian pada birama berapa itu? 11 ya. Birama 11 ini ya. Nah, kita copy paste birama 11 ini ke birama sebelahnya ya. Kalau kita pakai cara lama itu kan kita klik begini, kita pilih gini, Ctrl C, terus kita pindah ke sini Ctrl V itu ya. Itu cara lama ya, cara yang terlalu lama lah. Si Pilis itu punya cara yang lebih cepat, yaitu kita klik sini ya. Satu birama ini sudah terpilih, lalu kita pencet R. Nah, itu akan tercopy. Kalau sampai birama 16 ya kita pencet R lagi. Ya, R lagi sampai birama 16. Nah, kalau sudah escape. Oke. Ya sudah gitu aja ya. Nomor 4 itu cuma seperti itu. Kemudian nomor 5. Nomor 5 pilih staff choir kunci G birama 10 sampai 17. Staff choir kunci G birama 10 sampai 17, lalu paste ke staff choir kunci F birama 2, lalu turunkan 1 oktav. Nah, karena kita akan bekerja di 2 staff supaya tidak bingung, kita pilih saja ya. Fokus on staff dulu, choir kunci G dan choir kunci F. Kita pilih. Sebenarnya dalam posisi seperti ini kita bisa memilih gini aja bisa. Jadi nggak harus kembali ke depan ya. Jadi tadi kan posisi seperti ini, kita pilih choir kunci G, choir A, kemudian choir kunci F, choir B, fokus on staff dulu. Nah, itu ya. Escape. Tadi birama 10 sampai 17 ya. Kita pilih birama 10 sampai 17. Kita klik dulu birama 10, lalu kita geser sampai birama 17. Kemudian shift klik di situ ya. Kita copy paste ke kunci F birama 2 ya. Choir kunci F
atau choir B birama 2. Berarti kita kembali ke choir kunci F birama 2 ya. Nah, cara yang paling cepat itu setelah tadi terpilih ya. Ini kan kalau cara lama kan Ctrl C itu tadi ya. Jadi ini sudah terpilih terus kemudian Ctrl C gitu ya. Ctrl C, kemudian kita ke sini ke birama 2, kita klik pada tanda istirahatnya, kemudian Ctrl V. Ya, itu bisa. Tapi ada cara yang lebih cepat lagi, yaitu setelah terpilih seperti ini, ya kita tidak perlu Ctrl C, langsung kita ke birama 2, choir kunci F, kita arahkan di tanda istirahat ini, kemudian kita pencet Alt, klik. Nah, itu langsung tercopy di situ, ya. Itu cara yang lebih cepat. Nah, setelah tercopy di sini, lalu perintahnya apa? Turunkan 1 oktav, berarti kontrol panah ke bawah, ya. Lalu kita klik escape. Oke, sudah selesai ini, ya. Kemudian kita fokus on staff-nya, kita kembalikan lagi Ctrl Alt F. Perintahnya berikutnya adalah kunci staff piano kunci G birama 18 ya. Pada soal nomor 6, copy paste staff piano kunci G birama 18 ke staff choir kunci G birama 18. Lalu hapus nada atasnya. Nah, ini berarti kita ke birama 18 dulu. Mana birama 18? Oke. Nah, ini piano kunci G ini ya. Kita copy paste ke choir kunci G birama 18 juga. Ya, sama, ini caranya sama. Ini kita klik. Ini sudah terpilih toh. Kita arahkan kursor ke birama 18 choir kunci G, ini berarti choir A, ya. Kita arahkan di pas di tanda istirahatnya, kemudian kita Alt klik di situ. Ya. Itu sudah tercopy. Kemudian perintah berikutnya apa? Hapus nada atasnya. Nah, untuk menghapus nada atasnya kita perlu filter, ya. Filter itu caranya kita ke home, menu home, kemudian ke filter. Nah, kita pilih note yang paling atas, top note. Ini ya. Kita pilih top note. Nah, ini hanya nada atasnya saja yang terpilih, ya. Kemudian kita delete aja. Nah, sudah kan? Selesai, escape. Oke. Kemudian pada birama soal nomor 7 tambahkan 4 birama di akhir skor. Oke. Kalau tadi menghapus birama, kalau ini menambahkan birama, kita ke akhir skor. Ya. Kemudian tambahkan 4 birama di akhir skor. Nah, caranya itu kita bisa pilih tanda garis birama di birama terakhir. Birama terakhir kan ini jadi birama 33 ya. Karena tadi sudah kita hapus, kita pilih tanda birama di garis birama di birama 33. Lalu kita klik kanan pada bagian kertas yang kosong gini. Nah, kita sorot bar ya. Nah, ini ada 3 pilihan. Add N, ini Ctrl B. Ini yang paling cepat untuk menambahkan birama satu demi satu. Tapi di akhir ya. Kalau kita Ctrl B 4 kali itu sudah sama itu. Kemudian ada pilihan yang kedua single Ctrl Shift B. Ya. Yang pilihan ketiga other. Nah, kita akan pilih yang other aja ya. Other ini. Kemudian kita ketik di number of bars, artinya jumlah biramanya kita ketik 4 ya. Kemudian kita klik OK. Nah, ini otomatis dia akan menambahkan ke kanan di setelah birama 33, 4 birama ke kanan ya. Jangan lupa di save dulu untuk menjaga barangkali listriknya jelek ya. Save itu berarti Ctrl S ya. Ctrl S. Nah, oke. Kemudian beri tanda rehearsal pada birama 34, itu soal nomor 8 ya. Birama 34 ini beri tanda rehearsal. Tanda rehearsal ya Ctrl R
Nah, sudah. Ya. Soal nomor 9, sisipkan 2 birama di antara birama 33 dan 34. Kita klik pada birama 33 lagi gini, garis birama pada birama 33. Tadi kan kita sudah tahu shortcutnya ya, langsung aja Alt B ya. Kemudian berapa birama itu? Sisipkan 2 birama di antara birama 33 dan 34 ya, berarti Alt B tadi ini number of rows-nya kita ketik 2 ya. Oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian soal nomor 10, tambahkan 2 birama di depan skor. Berarti pakai shortcut Alt B gini, kemudian pilih ketik-ketik 2 birama gini. Oke, ya. Kursor yang berwarna biru ini membawa 2 birama. Kita klik pada sebelah kiri float. Nah, seperti ini, ya. Nah, setelah itu perbaiki posisi teks, judul, tanda tempo, aransemen agar terkait ke posisi karakter paling kiri pada skor. Ini kan judulnya tidak ada, terus gimana? Ya karena ini masih panorama, kita kembalikan panoramanya lagi, Shift P. Ya. Kemudian kita bawa karakter ini Sueo Rajamu, Swing, dan 114 ini ke paling kiri. Caranya kita klik saja, nih Sueo Rajamu kita klik, ya. Kemudian kita besarkan biar Anda tahu. Kemudian swing ini juga kita klik, tapi berarti kita memilih beberapa, berarti kita pakai kontrol klik, ya. Kemudian diarahkan ke 114 ini, kita kontrol klik, ya. Kemudian kita klik kiri tahan, kita bawa ke kiri, ya, sampai di atas tanda kunci G ini, ya. Nah, kalau Anda lihat kenapa Sueo Rajamunya kok tidak ikut bergeser, karena ini kan title itu kan di tengah. Tapi yang penting ini tetap, kalau Anda perhatikan garis birunya itu terkait sampai ke sini, ya. Setelah itu escape. Kemudian beri tanda sukat 4/4 di awal birama. Lalu hapus tanda sukat 4/4 pada birama ketiga, ya. Untuk menambahkan tanda sukat, kita ketik T, itu S1 shortcutnya itu, ya. Kemudian kita pilih 4/4. Kemudian kursor ini sudah berwarna biru membawa tanda birama 4/4, kita klik di sebelah kanannya kunci G pada float ini, ya. Otomatis dia akan menambahkan 4/4 di semuanya, ya. Nah, ini kan ada double tanda birama, ini kan tidak perlu lagi, ya. Kita klik saja pada birama 3 ini, kita delete, akan muncul dialog seperti ini, kita pilih no saja, ya. Oke, kemudian terakhir tulislah not pada staff drum birama 1 sampai 2 seperti berikut ini, ya. Kita cari drum. Nah, kita mau nulis, ya. Seperti biasa kita masuk mode edit dulu, bisa. Kita klik tanda istirahat ini, kemudian kita pilih not 1/4 pada keypad. Itu kan posisinya G, ya, kita ketik G. Nah, tapi ini bukan yang dikehendaki, ya. Kita kontrol panah ke atas gini, dan kita ubah menjadi tanda silang seperti itu. Caranya adalah kita ketik escape dulu, ya, supaya masuk ke mode edit lagi. Kemudian Alt Shift 1. Nah, ini shortcutnya. Sebenarnya kalau mau nggak pakai shortcut sih bisa, ya, pakai not input ini, notation ini, ke menu notation, kemudian ke not head type. Nah, di sini ada, ya, Alt Shift 1 itu shortcut untuk ini, cross, ya. Kemudian banyak sekali ini nanti. Nah, ini kan
seperti ini ya. Terus ini sudah tanda istirahat. Kalau kita pakai cara lama ya, kita masuk ke mode input, kita ketik tanda istirahat gini ya. Kemudian kita ketik lagi ya. Tapi kan ini sebenarnya bisa kita copy paste. Caranya kita pilih saja ini. Kita pilih ini ya. Kemudian kita arahkan kursornya ke tanda istirahat, kita shift klik. Nah, ini sudah terpilih dua karakter ini ya. Kita ketik R, otomatis dia sudah copy paste ke sebelahnya ya. Ini juga kita bisa copy paste karena mengetik not drum itu kan kita harus ngedit ya. Kita copy paste aja ini. Ya, kita copy paste dari sini, ini Ctrl C, kemudian bawa ke sini, Ctrl V. Nah, ya kan? Sudah. Nah, ini kan 3 ya. Berurutan sama, kita R saja. Ya. Terus yang berikutnya not head-nya beda. Kita ketik R saja, ini R ya. Tadi kan R semua ya, R gitu. Nah, not head-nya itu kalau yang seperti ini kita shift alt 6 ya, alt shift 6 lah ya. Itu kemudian escape. Nah, sudah selesai. Ya, sudah. Nah, kemudian yang seperti ini sudah selesai, tinggal perintah berikutnya menyimpan kepada versi baru, beri nama KD 4.3 nama Anda. Kita ke review, terus new version ya, new version, kita ketik namanya, versinya KD 4.3 nama Anda ya. Kalau nama saya Ari Trianto. Oke, kita enter. Nah, sudah. Kalau kita sudah nyimpan ke new version, otomatis dia sudah tersimpan juga ini tandanya. Nah, ya, pada nama file ini tidak ada bintangnya. Ini berarti sudah tersave, sudah tersimpan ya. Oke, demikian cara mengerjakan KD 4.3. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.